Perkenalkan, nama saya Indri Oktarina. Saya akan mempresentasikan saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tinjauan komunikasi tertulis dan penulisan memorandum. Ada 3 dasar komunikasi. Komunikasi secara umum merupakan suatu proses penyampaian penerima pesan antara 2 orang atau lebih. Komunikasi lisan dapat dilakukan kondisi para profesional atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Komunikasi tulis yang dilakukan melalui tulisan seperti yang dilakukan dalam kegiatan surat melalui pos, telegram, email dan sebagainya. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Simbol verbal bahasa merupakan pencapaian manusia yang paling impresif. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. 5 elemen dasar komunikasi. Gibson 1996 yang harus ada dalam komunikasi agar komunikasi yang dilakukan berjalan dengan efektif. 5 elemen dasar. Sumber informasi atau pengirim, saluran atau media penerima dan tujuan. Dan kriteria komunikasi. Penerima pesan memahami pesan yang disampaikan. Berikut adanya umpan balik atau tanggapan dan penerima pesan. Dan adanya perubahan perilaku dan penerima pesan. Lalu komunikasi ke bawah, downward communication. Komunikasi ke atas, upward communication. Pertama, komunikasi emosional. Kedua, komunikasi kelompok. Kedua, komunikasi organisasi. Yang terakhir, komunikasi komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat komunikasi yang melalui pos, telegram, email dan sebagainya. Bentuk-bentuk komunikasi tertulis: laporan, surat, dan memo. Prinsip komunikasi tertulis. Completion lengkap, communication ringkas, consideration pertimbang, consideration catering jelas, consistency sopan, consideration benar. Persyaratan penulisan komunikasi tertulis. Ditulis dalam format ayun bentuk dengan menarik. Berikut memilih maksud dan tujuan. Berikut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Berikut pengertian terhadap masalah yang dihadapi atau yang ditunjukkan. Bahasa disesuaikan dengan kemampuan memahami dari. Berikut menggunakan bahasa yang baik dan benar. Berikut menggunakan kata atau kalimat yang dapat dibingungkan.
tersebut menunjukkan budi bahasa dan kewajiban penulisan. Hambatan komunikasi. Hambatan dan proses komunikasi yang timbul dari ketidakjelasan informasi yang akan disampaikan. Hambatan fisik yaitu hambatan yang terjadi akibat ada gangguan cuaca, gangguan signal, dan sebagainya. Hambatan semiotik yaitu hambatan yang terjadi akibat pemahaman yang sedikit mengenai bahasa dan istilah-istilah asing yang digunakan dalam informasi atau pesan. Hambatan psikologis yaitu hambatan yang berasal dari gangguan kondisi kejiwaan dari si pengiriman pesan atau penerima pesan, sehingga mengakibatkan informasi tersebut mengalami perubahan. Hambatan manusiawi yaitu hambatan yang terjadi akibat tingkat emosi manusia yang tidak menentu dalam menyikap informasi atau pesan. Hambatan organisasi yaitu tingkat hierarki wewenang menjalani dan spesialisasi yaitu hambatan yang timbul akibat komunikasi dengan atasan atau bawahan mengalami kendala seperti tingkat pemahaman terhadap suatu informasi yang berbeda yang mengakibatkan sebuah hambatan. Hambatan antar pribadi yaitu hambatan yang timbul antara pribadi di dalam sebuah organisasi. Biasanya hambatan ini muncul karena adanya salah paham antara pribadi yang menyangkut masalah tugas dan wewenang dari orang yang ada dalam organisasi. Cara mengatasi hambatan: memberikan umpan balik atau feedback, yaitu memberikan kesempatan pada seseorang untuk menyampaikan informasi dan berhasil disampaikan dan kepada siapa informasi tersebut akan disampaikan.